Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar buat komunitas Didi Channel semua ya. Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman menjelang akhir tahun ini teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue mau update seputar news PawSwap nih teman ya, yang semalam ya, yang mengalami lonjakan yang sangat-sangat luar biasa teman. Dan tentunya ya, gue nggak akan lupa buat ngucapin selamat buat teman-teman semua yang udah hold PawSwap. Tentunya semalam kalian udah cuan luber banget teman. Oke, selamat buat kalian semua ya. Oke, jadi di kesempatan ini ya, gue mau coba ngepantau-pantau nih apa sih kiranya penyebabnya ya, kenapa PawSwap ini kok bisa naik tinggi banget ya, parah banget naiknya ya. Dan seperti di video gue sebelumnya ya, gue udah ngejelasin ya mengenai PawSwap juga ya, sebentar di sini nih ya. Gue udah ngejelasin mengenai PawSwap juga, bahwa di ini kan udah menjelang tes uji beta testnet dari blockchain layer 2 dari PawSwap atau PawChain teman. Ini gue ngebahas itu baru kemarin nih, next target ya, dan alhamdulillah target gue udah kecapai ya, dan ternyata masih terus naik cuy ya. Oke, jadi makanya selamat banget buat teman-teman semua yang udah cuan teman. Oke, nah buat teman-teman semua nih mungkin yang belum subscribe video gua, atau yang mungkin baru pertama kali ngelihat channel gua ini yang ngebahas cryptocurrency, kalian bisa subscribe dulu. Karena apa, setiap harinya gue di sini akan update terus ya seputar news cryptocurrency serta token-token early atau token-token yang potensial untuk naik teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung teman ya. Karena apa? Karena di sini juga setiap harinya gua akan update sentimen serta updatean news cryptocurrency ya temennya. Tentunya udah gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Dan di sini kalian juga bisa sharing seputar cryptocurrency dengan gua dan teman-teman di grup ini teman ya. So tunggu apa lagi? Joinnya gratis, link udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke, gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke ya. Jadi enaknya kita langsung aja teman ya. Kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi cuy. Kita langsung aja pantau market cryptocurrency ya teman. Oke. Oke, di sini terlihat banget tuh faktor Fear and Greed Index ya di level 75 ya. Ini masih tetap ya kayak kemarin ya, masih ada kenaikan dikit. Intinya ini menjelang akhir tahun tapi tingkat keserakahannya itu naik. Seperti yang udah gue jelasin ya. Jadi akhir tahun sekarang dan akhir tahun kemarin itu beda, jelas beda teman ya. Kalau kita lihat secara histori, akhir tahun tuh menjelang akhir tahun tuh biasanya akan market itu momen crash ya. Kenapa saat ini menjelang akhir tahun kok marketnya itu gitu-gitu baik, bahkan cenderung naik gitu teman. Tapi untuk Bitcoin saat ini masih satu ya. Jadi karena apa? Karena market seperti itu karena apa? Karena udah gue jelasin sebelumnya ya. Kalau kita lihat secara histori sebelumnya, akhir tahun tuh lebih dominan market itu crash ya. Karena di Januari ada persetujuan ETF, maka gue udah bilang kemarin, gak gue doang ya. Pasti gue rasa semua pemain kripto itu di merasa bimbang gitu ya. Ini mau gue TP gitu ya, akhir tahun takutnya market crash ya, buat bisa serok bawah lagi ya. Nanti ada persetujuan ETF di approve lagi. Jadi ada momen bimbang di situ ya teman. Gue rasa kalaupun ada penurunan ya ada ya, pasti ada. Kalau di akhir tahun itu pasti ada orang yang TP itu pasti ada ya, buat tahun baruan gitu ya pastinya teman ya. Tapi gue rasa nggak mungkin terlalu dalam ya, tapi kalaupun dalam juga nggak masalah sih ya, karena gue udah siap dana segar nih ya buat serek-serek token-token atau koin yang sangat berpulang banget untuk meledak di tahun 2024 ya teman. Oke, tentunya kalian juga harus riset secara pribadi ya, lakukan dior masing-masing. Oke teman, di sini untuk Bitcoin ya saat ini berada di level 43.600 ya teman. Dalam kurun 24 jam ini Bitcoin turun ya teman 1,22%. Tapi dalam kurun waktu 7 hari Bitcoin itu naik hingga 3,26% teman ya. Dan hal itu juga dibarengi ada beberapa altcoin ya, khususnya ini Solana ya, meskipun dalam kurun waktu 24 jam dia turun 3%, tapi performa Solana dalam kurun waktu 1 minggu ya itu cukup mengesankan ya. Ini tumbuh hingga 28% cuy. Wow. Ya.
Jadi makanya nggak heran ya banyak orang yang sangat-sangat bullish untuk Solana di next bull run tiba, temen ya. Oke, karena memang kalau kita lihat saat ini jaringan Solana sudah tumbuh pesat banget, cuy. Gila ya, dan Solana juga banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar, teman. Ya, kepentok kemarin bisa harganya turun itu karena tragedi FTX itu ya, teman. Ya. Tapi overall untuk project Solana itu nggak bisa diraguin ya untuk proyek kriptonya gitu teman ya, makanya dia bisa berkembang langsung pesat banget ya. Oke, jadi kita nggak bahas itu ya, kita akan coba ngepantau ya market dari PAUSWAP ya temennya, yang kemarin mengalami kenaikan yang wow cukup lumayan banget cuy, beneran cukup lumayan banget ya. Oke, jadi enaknya kita lihat langsung aja ya updatean dari si PAUSWAP ini. Oke, jadi di video gue sebelumnya gue sudah menginfoin ya atau menginfokan ya ke teman-teman semua bahwa saat ini kita sedang menunggu chain PAU beta testnet ya layer 2 gitu teman, karena ini sudah dekat ke atau beberapa komunitas dari si PAU ini ya. Karena apa ini yang ditunggu-tunggu ya teman? Karena ini adalah ujung tombak nantinya ya, PAU bisa ngembangin sayapnya lagi agar bisa lebih terbang cuy ya, agar bisa terbang lagi ya, karena ini blockchain layer 2 teman ya. Dan untuk hasil certik dan lain-lain bla 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 gue udah infoin ya 4 bulan atau bahkan 3 bulan sebelumnya ya teman ya. 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya ya, gue udah nginfoin PAUChain ini salah satu proyek yang cukup potensial banget ya, melihat hasil certiknya yang jos gandos lah pokoknya ya. Jadi hasil certiknya itu bikin geleng kepala kalau kita lihat ya, proyek kelas meme yang mau akan nyiptain blockchain layer 2 dengan hasil certik yang begitu lumayan. Seperti apa hasil certiknya kalian bisa cek sendiri di certik, kalian ketik PAUSWAP ya atau PAU gitu ya teman. Kalian cek sendiri hasil certiknya ya, atau kalian bisa cek di lewat CMC gitu teman. Oke ya. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu temannya, tapi untuk lebih detailnya memang belum belum diinfokan ya untuk PAUChain. Nah, kalau ini adalah tampilan PAUChain Alpha kemarin, dan ini juga udah gue pernah review juga teman ya. Dan di PAUChain ini katanya dia ada juga layer 3 juga ya, artinya nanti ada proyek-proyek proyek kripto yang bisa berdiri di atas jaringan chain PAUChain ini ya teman. Oke. Nah, kenapa harganya kemarin itu bisa melonjak tajam bang untuk si PAU? Bahkan saat ini tumbuh cuy, masih tumbuh, kalian bisa lihat sendiri ya, ngaceng banget gila. Ya, selamat banget buat teman-teman semua yang udah cuan dari si PAUSWAP ini teman ya. Jangan lupa untuk TP tipis-tipis teman ya, TP tipis-tipis ya, kalian nikmatin cuan kalian ya. Oke. Gue cuma sedikit bang, sayang buat TP ya. No problem ya, itu hak kalian masing-masing gitu teman. Ya, di sini gua akan coba ngelihat dulu ya, nanti bakal gua analisa juga setelah gua cek perkembangannya teman. Ya, jadi memang di video gue sebelumnya ya, ya gue pernah analisa bahwa poin ini target gue di ini ya teman, kan kemarin tuh di area sini ya teman, di area sini ya. Nah, target gue di 0,014 dan ini udah ketembus semalam ya, kemarin malam. Semalam lah ya. Ini tanggal berapa sih ini ketembusnya? Ya, tanggal 22 ya. Ya, semalam ya teman, kemarin ya. Jadi ini udah ketembus dan dia naik sampai berapa sih ini? Sampai 18 ini ya. 0,018 dan terjun ya. Nah, di terjun ini sempat akumulasi tipis-tipis ya, dan dia alhasil naik lagi gitu teman. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bakal kita cek ya. Artinya intinya yang di sini target gue udah penuh temen ya. Karena ini udah naik tinggi, gue rasa mungkin nanti kalau ada kenaikan lagi dia akan koreksi ya. Gue rasa ini dia akan ini ya teman, menuju di 0,002 temen ya. Karena apa? Karena kalau kita cek di sini ya untuk si PAU ini dia udah udah di batas ini ya. Nah, ini adalah area resisten sebelumnya ya teman ya. Jadi area ini. Jadi gue rasa dia akan mengarah ke area sini nih teman. Ya, gue rasa dia akan mungkin ya berusaha untuk mengarah ke area-area resisten yang udah diciptakannya sebelumnya.
Ya, jadi di area sini, area sekitar 0,002 sampai 0,0022 ya, teman. Ya. Jadi gue rasa POW itu berusaha untuk mengarah ke 0,0002 ya di sini sampai 0,0022 karena ini adalah dulunya area supply yang sulit ditembus untuk si POW. Bahkan kemarin ya di bulan Mei 2023 si POW ini udah 2 kali ya berusaha untuk nge-breakout level 0,0022 ini ya. Nah setelah itu nggak bisa, udah 2 kali nggak bisa, dia turun dan mencoba lagi nge-breakout level 0,00019 ya, 1996, anggaplah 0,002 lah ya, itu nggak bisa dan terjun lagi. Apakah kenaikan kali ini dia bisa nge-breakout level 0,002? Kalau bener bisa, gue rasa untuk next target berikutnya dia akan ngarah di 0,0022 ini. Kalau ini bisa ke breakout lagi, kemungkinan besar ya nantinya akan koreksi dulu, mungkin koreksi dulu, ngebuat pijakan dulu, dan next target mungkin dia akan mencari titik resisten berikutnya atau mungkin bisa di area sekitar 0,0035 ini, teman ya. Jadi di area sini, wow, jadi kenaikannya cukup tinggi ya kalau dia bisa sampai nge-breakout level area 0,0020 sampai 0,0022 ini gitu, teman ya. Gue rasa dia akan saat ini menuju di area ini ya, area resisten sebelumnya yang sulit di breakout atau sulit ditembus oleh si POW swap ini gitu, teman. Nah tadi gue belum nyebutin ya teman, gue belum nyebutin apa sih kiranya penyebabnya ya untuk si POW ini kok bisa naik tajam banget gitu ya teman. Oke, di sini gue sekalian aja ya, gue mau cek juga. Nah kemungkinan titik yang nantinya akan ditembus untuk si POW teman ya. Jadi ini sebenarnya dia udah melewatin area 1,618 ya. Jadi cukup rawan banget dia akan alami koreksi sebenarnya kalau di area sini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ini FOMO-nya masih kuat untuk si POW ya. FOMO-nya masih kuat, gue rasa dia nanti mungkin kalau akan ada koreksi ya mungkin dia akan koreksi-koreksi dalam-dalamnya nih, misalkan dia akan ngarah di 0,0017 ngebuat pijakan, bisa jadi dia akan lanjut ke area 0,0021 sampai 0,0022 teman ya. Intinya syarat untuk mencapai 0,0022 ini dia harus bisa nge-breakout resistance sebelumnya yang ada di area 0,01978 ini ya teman ya, di area sini lah ya, di area sini ya. Oke, jadi intinya kalau ini bisa ke breakout otomatis dia akan ngarah di 0,022 ini teman ya. Gue rasa ya target yang udah gue kotakin ini ya, yang saat ini untuk market POW 7 teman di area situ. Mungkin untuk karena ini udah ngelewatin batas 1,618 Fibonacci ya, gue rasa ini area yang cukup rawan buat dia koreksi dulu ya, mungkin sebelum nantinya dia akan naik lagi kalau misalkan FOMO-nya ini masih berlanjut gitu teman. Intinya seperti itu ya. Nah, kenapa sih alasan FOMO-nya bang? Ya nanti kita cek langsung aja, kita cek langsung ya, jadi nggak usah kelamaan. Oke, kita udah masuk nih di Twitternya si POW ya. Jadi di sini dia masih mempinet ya POW agregator ya. Karena kenapa ini dipinet ya? Karena memang setahu gua ya, pendapatan dari POW agregator ini sebagian nanti akan buat brand POW. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kemarin ini jam berapa? Tanggal 11 ya. 11 jam lalu, 11 jam lalu. Jadi Cantik mengumumkan ada beberapa komunitas proyek kripto yang menjadi banyak tren atau pilihan ya di Chartik ini. Di sini ada POW swap nih nomor 7. Yang pertama itu ada Baby Grok teman ya. Oke, dan kalau kita scroll ke bawah yang ngebuat POW semalam itu naik parah ya, ini mengenai info yang sempet gue infoin ke teman-teman semua ya sebelum POW naik ya teman, mengenai POW chain ya teman. Katanya, hal yang benar-benar dicari untuk POW masih banyak yang akan datang. Kami tidak sabar untuk meluncurkan blockchain layer 1, layer 2, dan layer 3 kami di tahun baru. Nah, ini ya, kita tahu kan proyek POW itu kan blockchain layer 2 gitu teman. Kenapa kok ini ada layer 1, layer 2, layer 3 juga gitu teman. Nah, ini kan gue sempet kepo ya, Nah, ini ada beberapa dari tweetan dari siapa namanya ini, si beberapa komunitas POW ya, bisa dibilang komunitas inti lah ya, meskipun ada yang timnya juga sih ya, ada yang timnya juga. Oke, jadi ini adalah tweetan dari si Brian ya, karena saya merasa kita baru saja memulai, sebentar lagi kita akan sampai di sana.
bersama anak-anak lelaki dan perempuan besar ya. Nah, ini dikutip dari Evi ya. Ini kayaknya tim Pau juga ya, karena ini ada akun premium juga, ada logonya Pau ya. Katanya selama 24 jam terakhir Pau memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi dari Bitmart Exchange. Wow ya, sekelas Centralized Exchange Bitmart kalah volume perdagangannya dengan kenaikan Pau semalam ya. Dibandingkan Doge, Sushi, Luns, dan XLM, Pau menang semalam. Intinya seperti itu ya. Cukup luar biasa untuk kenaikannya cuy ya. Karena memang dari segi proyek dia cukup bagus banget, utilitas use case-nya cukup bagus, dan dari segi certik dia juga unggul ya teman. Dari segi certik dia unggul dan harganya masih murah banget cuy. Itu tuh yang menyebabkan gue makanya dari bulan-bulan lalu bilang Pau ini potensial sangat cukup besar. Tapi ingat sekali lagi, ini pandangan gue pribadi, jangan telan mentah-mentah. Kalian wajib dior masing-masing ya teman mengenai apa itu Pau ya. Nah, ini Delomiro nih, salah satu timnya juga ya, tim intinya juga. Ini adalah hari Jumat yang luar biasa untuk Pau hari ini ya. Apa yang kalian pikirkan katanya teman. Dia meng-share price of Pau the day ya. Jadi semakin kesini ya, ini 90 hari, 60 hari, 30 hari today, Pau itu naik terus men, naik terus ya untuk harganya ya teman. Ini kalkulasinya sih ya, kalkulasi aja ya. Selebihnya yang support market saat ini ya narasi mengenai BlackRock ya teman ya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, ini gue kutip dari akun Bliff ya teman. Oke, dia itu nge-tweet ini, wow katanya ya. Ini Steve nih ya, Steve ini dia ngomong nih ya teman. Dia ngomong sebentar. Dia itu intinya ya semalam tuh ngomong gini ya. Apa kalian pernah memikirkan kalau selama ini ya layer 1 testnet alpha yang kalian uji coba itu layer 1, intinya seperti itu gitu teman. Sebentar, bahkan translate dulu ya teman ya untuk postingannya gini. Nah ini ya, jadi si Steve ini ya dia itu ngomong ya, katanya bagaimana jika saya memberitahu Anda jaringan uji alpha yang Anda semua uji sebenarnya adalah layer 1 ya. Artinya dia tuh kayak mau ngeberi kejutan gitu ya. Katanya apa jadinya jika jaringan alpha kemarin yang kita uji kemarin bulan lalu itu adalah layer 1 Pau. Ya, kita nggak apa namanya? Kalau ini sampai bener layer 1, wah kita nggak sempet habis pikir ya. Karena di uji alpha kemarin mereka ngomong itu layer 2 gitu teman, layer 2 yang lagi uji testnet alpha gitu teman. Nah, katanya itu hanya memerlukan kontrak sequencer pada L1 line untuk menjadikan layer 2. Teman ya, katanya kontrak tersebut itu hanya memerlukan kontrak sequencer kalau ingin menjadi layer 1. Ini menurut Steve. Gue jadi nggak tahu nih ini layer 1 apa layer 2 nih yang nantinya akan pakai untuk Pau. Tapi setahu gue sih layer 2 ya. Pau itu layer 2 blockchain. Pau chain itu blockchain layer 2. Tapi dia juga bisa ngembangin ke layer 3 ya. Itu kelebihan dari blockchainnya Pau gitu teman. Oke. Jadi untuk selebihnya belum ada lagi. Oh ya, ini nih. Ya, ini ada lagi nih. Gua kutip dari akun Jack ya teman ya. Dimana akun ini tuh memberitahukan bahwa salah satu holder dari bond itu sampai ngejual bond dan untuk membeli Pau. Intinya seperti itu ya teman. Nah, di sini dia nge-share transaksi on-chain-nya gitu teman. Ya sebentar, ini bisa digedein nggak sih? Ya, sebentar. Ya, jadi ini adalah transaksinya gitu teman. Ini kalau nggak salah dia ngejual sekitar ada kali ya 10.000 dolar ya. Dalam bentuk bond itu berapa ribu bond gitu teman dijual dan dibelikan Pau teman. Makanya ini ditandain ya untuk komunitas Pau. Katanya beberapa jam yang lalu orang yang sangat pintar katanya menjual sejumlah kecil uang kembalian ya 10k bond untuk membeli Pau ya atau Pau chain yang jumlah yang layak katanya teman. Oke. Jadi holder bond sampai ngejual segitu banyaknya buat beli Pau cuy. Ya. Kalau memang dia nggak ngelihat potensi Pau seperti apa, nggak mungkin dong ya 10.000 bond itu dijual, kan ya ngaco aja gitu ya. Dia sama-sama gas fee loh ya, sama-sama gas fee. Pau itu juga gas fee dari Pau chain ya, bond juga gas fee dari si bond gitu teman, dari si Barium gitu teman ya. Ya bedanya karena ini sama-sama ini ya
project tim Shiba Inu lah teman-teman ya. Dari Shiba Rim kan punya Shiba Inu ya. Nah, Pauchan ini orang-orang di belakangnya ini kan mantan-mantan tim Shiba Inu. Makanya gue sering bilang kalau nanti Pauchan benar-benar bisa mainnet, ini akan jadi musuh besar Shibarium. Ya, intinya seperti itu, teman-teman. Ya, makanya ini sangat bersaing banget ya, teman-teman ya. Kalau si Po ini lebih ngunggulin kualitas ya, karena dia ngeklaim satu token all ekosistem. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue update ya di video ini mengenai kenapa Po bisa langsung ngepam parah ya. Hati-hati karena ini marketnya udah tinggi, bisa dipastikan ada kemungkinan koreksi untuk Po. Jadi buat kalian kalau masuk jangan FOMO, kalian tunggu koreksi aja karena ini kenaikannya udah tinggi banget teman. Ya, jadi sekian itu aja ya yang gue update di video ini ya, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.